بسم الله الرحمن الرحيم Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Islamiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab As-Sahabah. Kitab yang saya pegang ini karya Asy-Syaikh Abu Islam. Beliau muridnya Al-Imam Al-Albani. Bisa dicek di YouTube meninggalnya Syekh Abu Islam itu di Jordania, Lautan Manusia, pengarang kitab ini. Beliau termasuk salah satu murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dan beliau juga termasuk sahabatnya Syekh Ali Hasan rahimahullah. Bismillah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Betul? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ishaq, kunyah beliau Abu Ishaq. Kebiasaan orang Arab berkunyah dengan sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, kunyahnya Abu Ishaq Al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy. Min kibaris sahabah, termasuk pembesarnya sahabat Nabi. Minas sabiqin al-awwalin lil Islam, termasuk yang awal-awal masuk Islam. Aslama wa kana umruhu 17 sana. Beliau masuk Islam sedangkan umurnya beliau 17 tahun. Jadi beliau masuk Islamnya ketika remaja. Ya, ketika apa? Remaja. Wa huwa ahadul asyara al-mubasysyirina bil jannah. Beliau satu di antara 10 sahabat Nabi yang dipersaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau termasuk penghuni surga. Wa huwa awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Dan beliau adalah orang yang memanah pertama kali di jalan Allah. Pemanahnya Islam. Ahli apa? Panah. Ya, beliau adalah orang pertama yang melesatkan anak panahnya di medan jihad. Ya. Dan beliau itu satu marga sama Siti Aminah. Siapa Siti Aminah? Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijuluki khalun Nabi, pamannya Nabi. Bukan berarti beliau itu saudaranya Aminah, bukan. Tapi satu apa? Satu marga. Dalam bahasa Arab, khal itu saudaranya ibu. Ya, dijuluki khalun Nabi, pamannya Nabi. Apa saja keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sangat banyak. Jadi kitab ini tidak menceritakan detail ya, kapan lahirnya, bagaimana rumahnya, di mana lahirnya, kapan. Enggak. Ini
Kitab ini lebih ke keutamaannya saja, bukan ke ceritanya kami, bukan cerita detailnya enggak, tapi apa? Keutamaan-keutamaannya, poin-poinnya. Poin pertama, keutamaan sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas adalah annahu ahadul asyara al-masyhud lahum bil jannah. Beliau adalah satu di antara 10 orang yang dipersaksikan Nabi dijamin masuk surga. Apakah ada kemuliaan melebihi kemuliaan dikabarkan oleh Nabi bahwa masuk surga? Apakah ada kenikmatan melebihi kenikmatan tatkala seseorang diberitahu bahwa dirinya akan masuk surga? Apakah ada kenikmatan lebih dari itu? Tidak ada. Wallahi, seandainya Sa'ad bin Abi Waqqas gak punya keutamaan kecuali satu ini tok, bahwa Nabi mengatakan Sa'ad fil jannah, selesai sudah. Yang lain gak perlu. Betul? Ya, nggak ada kenikmatan melebihi dikabarkan kepadanya dan yang ngabarkan itu dapat wahyu dari langit bahwa dirinya masuk surga. Nggak ada lagi kenikmatan melebihi itu. Ya, dan Rasulullah mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Az-Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Berapa orang? 10. Harus apa? Siapa yang hafal? 10 orang. Oh, dia hafal ya. Kasih nama anak kita itu nama-nama mereka. Nah, jadi beliau ini satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Yang kedua, wa min manakibihi annahu ahadus sittah ashabus syura alladhi akhbara Umaru anna Rasulullah tufiya wa hum anhum radin. Sa'ad bin Abi Waqqas satu di antara 6 orang yang ditunjuk Umar bin Khattab sebagai ahlus syura. Ahlus syura untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah sepeninggalnya. Qala sahabatu li Umar, para sahabat berkata kepada Umar bin Khattab ketika Umar sakit keras. Jadi ceritanya Umar bin Khattab itu ngimami sholat subuh. Ketika ngimami sholat subuh, datang orang durjana, namanya siapa? Abu Lu'lu'a al-Majusi dari Persia. Agamanya Majusi, Zoroaster, penyembah api. Tahu nggak kenapa Umar dibunuh sama Abu Lu'lu'a al-Majusi? Ada motif yang ditampakkan dan ada motif yang disembunyikan. Dengan majikannya. Siapa majikannya? Sahabat Nabi. Namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam persengketaan itu, perkara itu, Umar memenangkan kasusnya siapa? Al-Syu'bah. Dan Abu Lu'lu'a al-Majusi menganggap bahwa Umar bin Khattab tidak adil. Sehingga dia menggunakan khanjarnya, khanjar itu pisau, bermata 2, dendam. Ini motif yang sering diangkat, padahal sebenarnya itu bukan motif angkat, padahal sebenarnya itu bukan motif utama. Itu kamuflase aja, karena Umar adalah orang yang adil. Perhatikan, Umar bin Khattab ini butuh konsentrasi. Umar bin Khattab duduk sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya akan ceritakan keadilan Umar. Dan sahabat adalah orang-orang yang adil. Udul. Umar bin Khattab duduk bersama Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang orang berperkara dengan Ali, menuntut Ali, dilaporkan ke khalifah. Tapi kebetulan Umar bin Khattab lagi duduk-duduk sama Ali. Sedangkan orang yang tadi yang datang punya perkara dengan Ali. Dan orang tadi mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, aku punya sengketa dengan saudaramu itu. Maksudnya siapa? Ali. Aku punya masalah sama dia, aku punya perkara sama dia, aku punya sengketa sama dia, aku punya perselisihan sama dia.
mendengarkan ucapan orang yang datang menuntut Ali, maka Umar berkata kepada Ali, "Kum ya Abul Husain, kum ya Abul Hasan." Saya ulangi, "Kum ya Abul Hasan." Berdirilah wahai Abul Hasan, kau harus bersama satu rata atau sama rata dengan sohib inti yang berselisih ini. Paham maksudnya? Adil nggak berarti Umar? Tolong dijawab. Nah, Umar berkata, "Kum ya Abul Hasan." Mana yang lebih bagus? Kum ya Ali atau kum ya Abul Hasan? Mana yang lebih adab dan merupakan penghormatan? Kunia. Kunia itu penghormatan. Ya, kunia itu apa? Penghormatan. Ya, contoh. Ini contoh gak ada saya, tapi ini kisah yang sering saya lihat. Ustadz Salim Ghanim kalau manggil Ustadz Mubarak, ya Aba Abdillah. Nggak mungkin, Mubarak kan nggak mungkin. Tapi kalau ya Aba Abdillah itu bentuk apa? Bentuk penghormatan. Nah, dulu ya kayak gitu. Kum ya Abul Hasan. Berdirilah wahai Abul Hasan, kau harus berdiri sama rata dengan orang yang menuntutmu. Jelas? Maka Ali bangun sambil menunjukkan wajah mangkel, wajah nggak sumringah dan wajah jengkel. Kum ya Abul Hasan, berdirilah wahai Abul Hasan, berdirilah sama rata dengan orang yang menuntutmu. Ali berdiri sambil wajahnya berubah marah. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau marah karena aku menyuruhmu berdiri sama rata dengan orang yang menuntutmu?" Paham? Tahu nggak kata Ali apa? Ali mengatakan, "Aku marah bukan karena itu. Aku marah karena engkau memanggilku dengan Abul Hasan. Kau mengkunyai aku, tapi engkau tidak mengkunyainya. Saya khawatir dia mengira kau akan membelaku." Paham nggak? Paham nggak? Subhanallah, para sahabat tuh. Padahal sing dilakoni Umar itu hebat. Halo? Tapi Ali nggak mau. Maksudnya Ali, kalau panjenengan wahai khalifah manggil aku dengan kunyah, harusnya engkau juga manggil dia dengan kunyah. Karena aku khawatir dia mengira bahwa kau akan membela aku. Jadi para sahabat itu udul, orangnya adil, nggak mungkin melakukan apa? Kezaliman. Jelas maksudnya di sini? Jelas? Nah, Umar ini dituduh begitu. Padahal Umar ini terkenal apanya? Keadilannya. Umar ini nggak pandang bulu. Umar ini orang yang punya integritas tinggi, gak peduli siapapun, hak-hak, hitam-hitam, putih-putih, itu ciri khasnya Umar. Tahu ceritanya Umar bin Khattab dengan talang air? Tahu? Tahu gak? Yang tahu silakan maju, terangkan. Ya. Jadi Umar ketegasannya gak peduli. Jadi saya kisahkan lagi untuk mengingatkan yang belum tahu supaya tahu faedah ini. Umar bin Khattab, ini kenapa saya ceritakan penting? Karena Umar bin Khattab itu dituduh gak adil gitu loh. Maka perlu dikasih tahu. Apa hubungannya Sa'ad bin Abi Waqqas? Ustaz? Sabar, nanti tak teruskan. Sabar. Sampai mana tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan ke masjid, tiba-tiba ada talang air miliknya Abbas. Siapa Abbas ini? Pamannya Nabi. Abbas ini kalau dongo-dongonya dikabulkan Allah. Pernah kemarau panjang, Umar datang ke Abbas minta istisqa, turun hujan langsung cash, gak pakai kredit, langsung turun hujan. Tapi ketika Umar bin Khattab berjalan ke masjid melihat talang airnya Abbas mancur ganggu jalan, itu talang diambil dibuang sama Umar. Ganggu jalan, gak peduli nih Abbas pamannya Nabi, gak peduli Bani Hashim, salah ya salah. Menurut Umar nih, talangnya diambil, dilepas. Abbas pulang-pulang ke rumahnya, loh talangku kok hilang? Mana talangku ini? Akhirnya Abbas dikasih tahu orang, paman Nabi Abbas, talangmu dicupuk khalifah Amirul Mukminin. Jelas ya? Abbas gak terima. Datang ke siapa? Umar. Wahai khalifah Amirul Mukminin, bagaimana mungkin engkau mencopot talang yang mana itu talang dulu diletakkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Takut Umar bin Khattab. Langsung, ya usah digalai menit dicari lagi. Ada talangnya itu diambil sama Umar
Dan Umar mengatakan, wahai Abbas, tidak boleh ada tangga untuk menata ini kecuali pundakku. Di sisi lain keadilan, di sisi lain patuh, nggak berani dengan Nabi. Itu Umar karakternya. Jadi nggak mungkin Umar melakukan kedoliman kepada siapa tadi? Motif yang utama bukan itu. Motif yang sesungguhnya adalah, nah ini, tadi kan saya katakan ada motif yang nampak, ada motif yang tidak nampak sebenarnya adalah karena dia itu dari Majusi, dari Persia. Dan Majusi itu yang menghancurkan ya Umar bin Khattab melalui Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti saya ada perang, namanya perang apa? Qadisiyah. Pemimpinnya siapa? Yang akan kita ceritakan ini siapa namanya? Sa'ad. Akhirnya Umar ditusuk malam ketika sholat apa? Subuh. Sholat subuh zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Dulu penerangannya minim, ya kan? Datanglah manusia durjana ini menusuk Umar sehingga Umar bersimbah darah tersungkur. Yang gantikan imam siapa? Abdurrahman bin Auf. Umar dibopong ke rumahnya dalam kondisi bersimbah darah dan ceritanya sudah saya ceritakan, saya mau nggak ngulangi lagi. Nah, cuman ketika itu sahabat bertanya nih, kembali ke kitab. Sahabat berkata, sedangkan Umar fi firashil maut. Umar sudah bersimbah darah, hampir wafat. Sahabat berkata, "Ausi ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, segera berwasiat, istahlif, segera tunjuk, istakhlif, segera tunjuk khalifah. Siapa khalifah penggantimu?" Umar bin Khattab berkata, "Ma ajidu ahaqqa bihadzal amr min haula'in nafar." Saya tidak menjumpai orang yang paling berhak jadi khalifah melebihi 6 orang. 6 orang ini dulu Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada 6 orang ini. Baru disebutkan 6 orang itu. Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi. Dan kemarin saya ceritakan kan prosesnya itu. Halo? Kemarin kan saya katakan ada 6 orang. 6 terlalu banyak. Harus ada yang mundur. Masih ingat nggak? Akhirnya tinggal berapa? 3. Kan gitu kemarin. Ya, sudah nggak mengulangi lagi. Intinya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kata Umar, aku nggak bisa nunjuk 1 orang. Tapi aku tunjuk untuk kalian 6 orang, yang mana 6 orang ini dulu ketika Rasulullah wafat, Rasulullah pasti ridho dengan 6 orang ini. Paham? Nah, nanti tinggal rembukannya di antara mereka. Dan 6 orang ini semuanya berat jadi khalifah. Dan 6-6-nya orang ini semuanya punya kapasitas untuk jadi khalifah. Tinggal takdir menentukan takdirnya jadi khalifah apa enggak. Tapi 6-6-nya mampu. Halo, bisa dipahami kira-kira? Kan beda ya antara mampu dengan jadi apa enggak. Bisa dipahami ya? Semuanya mampu 6 ini. Semua 6 ini pemimpin. Cuman yang ditakdirkan Allah enggak semuanya jadi. Enggak semua dari 6 ini jadi siapa? Khalifah yang jadi kan Utsman sama Ali doang. Yang 4 enggak jadi. Betul? Meskipun secara kemampuan mampu enggak? Mampu. Nah, gitu maksudnya. Terus nomor berapa sekarang ya jamaah? Keutamaan nomor berapa? 3. Betul? Annahu badriyun. Dia ini ikut perang apa? Badr. Dan kemarin sudah saya ceritakan kan? Bagaimana keutamaan orang yang ikut perang Badr. Allah katakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum, kerjakan sesuka hati kalian. Qad ghafartu lakum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Kemarin kan saya ceritakan kisahnya siapa? Hatib ibnu Abi Balta'a, orang yang ikut perang Badr tapi punya kesalahan fatal itu loh. Kemarin, halo, tolonglah ojo lali. Yang bocorkan surat itu loh. Kan fatal tuh kesalahannya, betul nggak? Tapi karena beliau itu ternyata pernah ikut perang Badr, bahkan Umar pengen apa? Menebas lehernya, tapi kata Rasulullah, dia badriyun, dia pernah ikut perang Badr, diampuni Allah. Ya. Kemudian nomor 4, beliau juga ikut perang Uhud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor 4. Nomor 5, ikhbarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi annahu syahid. Nabi mengabarkan bahwa dia termasuk syahid, orang yang mati syahid. Ya. Rasulullah pernah di atas bukit Hira.
Ada dua riwayat, ada yang Bukit Hira sendiri, ada bukit satunya apa? Uhud sendiri. Yang ini Bukit Hira. Bedanya apa? Hira ada di Mekah, Uhud ada di di Madinah. Pernah Rasulullah naik Hira dan Rasulullah berkata, "Usbut Hira, tetaplah wahai Bukit Hira. Sesungguhnya di atasmu ada nabi, ada siddiq, dan ada orang-orang yang mati syahid. Dan di antara yang ikut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas." Masuk Islam ketika masih remaja. Umurnya berapa tadi? 17. Masih ya berapa? Mau lulus SMA ya? Atau masih SMA kelas 1 atau kelas 2? Betul ya? Masih remaja lah. Belum pemuda, masih remaja. Beda pemuda sama remaja. Bedanya apa? Lebih umurnya besar mana pemuda sama remaja? Pemuda, remaja. Ashabul Kahfi itu bukan pemuda, remaja. Karena pakai lafadz fata. Fata itu remaja. Jadi Ashabul Kahfi itu sangat apa? Sangat muda. Nah, nomor berapa? Ya jamaah. Nomor 6. Wa min manakibihi annahu awwal man rama bisahmihi fi sabilillah. Beliau adalah orang pertama yang melesatkan anak panahnya di jalan Allah. Ahli panah pertama Islam ini beliau ini. Hanya orang yang senang olahraga mana-mana itu mesti kan siarnya kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Halo? Karena lebih diidentikan di situ. Pemanahnya Nabi itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Inni la awwalul Arab rama bisahmin fisabilillah." Aku sungguh benar-benar aku adalah orang Arab pertama kali yang melesatkan anak panah di jalan Allah. Artinya orang Islam yang pertama kali. Wa kunna nazu ma'an nabi, dulu kami pernah berperang bersama Nabi. Wa malana ta'amun, kami enggak punya makanan sama sekali. Illa waraqus syajar, kecuali dedaunan, kecuali daun-daun pohon kami makan. Hatta inna ahadana la yadau ay inda qada'il haja kama yada'ul ba'ir awisyat. Dulu kami berperang bersama Nabi, tidak ada makanan sama sekali kecuali daun-daun dari tetembuhan kami makan. Sampai-sampai kami kalau buang kotoran kami yang keluar itu seperti kotorannya kambing. Berjuang sama Nabi. Ya, nggak ada makanan. Ya, nggak ada makanan. Sampai-sampai apa namanya? Kotorannya itu kayak kotoran apa? Kambing. Tahu kotoran kambing? Minim air. Halo? Yang kau sudah jelas no kamu belas. Ya. Karena yang dimakan apa? Dedaunan. Karena nggak ada makanan. Ya. Nomor berapa? Nomor 7. Wa min manakibihi annahu minas sabiqinal awwalina lil Islam. Keutamaan beliau nomor 7, beliau adalah di antara orang yang pertama kali masuk Islam. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas masuk kategori surat At-Taubah ayat berapa? 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Di stempel. Dapat stempel nih. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Di antaranya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, terus beliau mengatakan, laqad ra'aituni ana thuluthul Islam. Aku melihat diriku pada waktu itu aku adalah orang ketiga yang masuk Islam setelah Abu Bakar dan Khadijah. Awal-awal nemen ini saat aku sini. Nemen masuk Islamnya ini. Beliau masuk Islam melalui tangannya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tuh ketika masuk Islam langsung cari teman. Dan di antara yang diajak Abu Bakar pertama kali Sa'ad bin Abi Waqqas dan langsung masuk Islam. Orang ketiga. Wa yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, perhatikan. Ma aslamtu ahadun illa fil yaumil ladzi aslamtu fihi. Ma aslama ahadun illa fil yaum alladzi
aslamtu fi wa laqad makathu sab'ata ayyamin wa inni la thuluthul Islam. Sama dengan tadi, intinya ana adalah orang yang ketiga. Maksudnya di sini adalah ar-rajul ats-tsalits, lelaki ketiga yang awal masuk Islam. Jadi awal-awal masuk Islam. Dan nggak sama orang yang awal masuk Islam dengan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Beda, nilainya pun beda. Yaitu ya, itu nomor berapa? 7. Nomor 8. Wa min manakibihi annallaha ta'ala athna alaihi fi kitabihi. Termasuk keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Allah turunkan ayat memujinya. Mana dalilnya? Surat Al-An'am ayat 52. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 52. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum, janganlah engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya di pagi hari dan sore hari mengharapkan wajahnya. Muhammad, jangan kau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa di sore hari dan di pagi hari dan di sore hari mengharap wajah Allah. Jangan kau usir mereka. Siapa yang dimaksud mereka ini? Itu ada asbabul wurudnya. Ada asbabul apa? Nuzulnya. Ceritanya begini, sebelum turun ayat ini, ceritanya begini. Waktu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, begini ceritanya. Kunna ma'an nabiyyi sittata nafar. Waktu itu kami bersama Nabi 6 orang. Perhatikan. Waktu itu kami bersama Nabi 6 orang. Faqala al-musyrikun lin-nabi. Kemudian orang-orang musyrik berkata ke Nabi, utrud haula la yajtari'una alayya. Jadi ceritanya begini. Nabi ini bersama 6 orang. Jelas ya? 6 orang ini siapa? Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, dan ada Bilal dan orang lain. Banyak. Berapa itu totalnya? 6. Di saat Nabi bersama mereka, datang kafir Quraisy. Nabi kan semangat mendakwai mereka. Betul? Nabi berdiri, ngajak mereka, dakwai mereka. Terus orang kafir Quraisy ini ngomong, hei Muhammad, nek kamu pengen ngomong sama aku, tidak apa-apa. Tapi usir dulu gembel-gembel ini. Usir dulu orang kere-kere ini. Aku nggak mau ketularan kerenya mereka. Nek kamu usir dulu, lah nanti mau ngomong, kalau ngomong sama aku silahkan. Tapi aku nggak mau sama wong sing kiri-kiri gembel-gembel. Suruh pergi dulu. Kalau mereka sudah gak kelihatan di mata kami, silakan dakwai aku kalau kamu mau. Paham? Langsung Pak ditegur Allah Nabi Muhammad SAW. Turun ayat dari langit membela orang yang dikatakan gembel-gembel tadi itu. Abdullah bin Mas'ud budak Pak. Bilal budak. Abdullah bin Mas'ud kakinya apa? Kecil. Dianggap orang rendahan di Mekah zaman itu oleh kafir Quraisy. Bukan orang Quraisy loh. Siapa Abdullah bin Mas'ud. Bilal juga bukan orang Quraisy, orang budak dari negeri apa? Habasya. Maka dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung khitabnya kepada Nabi, la tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Hei Muhammad, jangan pernah kamu mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya di pagi hari dan di sore hari. Langsung ditegur. Sama dengan kisah ada orang buta semangat mendakwai Nabi. Waktu itu Nabi sedang mendakwai kafir Quraisy, semangat mendakwai orang kafir, bangsawan, orang kaya raya mau didakwai kan? Di saat seneng semangat mendakwai orang kaya, tiba-tiba ada orang buta, nggak bisa lihat, miskin lagi. Ketika Nabi semangat mendakwai orang kaya, orang pembesar, bangsawan, itu pun Nabi ngomong gitu punya perhitungan. Oh, bisa jadi dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam nanti pengikutnya akan masuk Islam semuanya. Ini masuk Islam maka dia banyak menyumbang untuk Islam. Kan gitu ya logikanya. Pertimbangannya Nabi, betul? Semangat mendakwah, tiba-tiba ada orang datang buta, fakir. Mungkin pertimbangannya isopo awakmu iki. Kok nek awakmu Islam ya awakmu tok terus awake gak salah lapo jihad yo gak iso dak koyo gak iso. Masa wong buta jihad. Paham ya? Perhatikan. Maka ketika Nabi semangat mendakwai para pembesar ini, datang orang buta miskin, abasa. Ngerti gak artinya abasa itu apa? Bermuka kejut. Bermuka ditekuk. Kok kamu yang datang? Bermuka masam. Tidak cukup bermuka masam. Watawalla, dan Rasulullah melengos. Ketus melengos.
Saya mau tanya, yang tahu jawabannya jangan jawab. Biarkan yang belum tahu aja jawab. Saya tanya, yang dilakukan Nabi ini menyakiti orang buta enggak? Aku kan mesti ngomong, saya kira jawabannya jangan jawab. Yang dilakukan Nabi ini menyakiti orang buta enggak? Bayangkan, di permuka kejut, masam, plus Nabi apa? Meleng. Nyakiti orang buta enggak? Enggak ya jemaah. Paling sama ngerti enggak kan untuk aku juga kan biar-biar. Itu sebenarnya enggak nyakiti hatinya orang buta. Orang buta tahu dari mana? Sebenarnya orang buta itu enggak sakit hati. Gimana sakit hati? Dia enggak kelihatan kok. Halo? Betul enggak? Tapi Allah enggak mau. Allah enggak mau nabinya punya akhlak kayak gitu. Ditegur, turun ayat dari langit. Dan ini ayat enggak dinasak sampai hari kiamat. Nabi juga nggak ngomong ini, waduh Allah yang ngeritik do karepe wong akeh, ayate sampai hari kiamat. Enggak, Nabi amanat. Kritikannya dibaca loh sepanjang masa. Itu dalil seorang dai juga harus boleh dikritik dan harus siap dikritik dan harus legowo. Nabi saja ditegur sama Allah dan tegurannya abadi sampai hari kiamat, gak hilang itu. Bahwa dulu Nabi pernah melakukan itu. Makanya harus lapang. Kembali ke materi. Nah, pada waktu itu, surat apa tadi? Surat apa? Al-An'am ayat berapa tadi? 5. Jangan kamu mengusir mereka. Mereka ini siapa? Kata Abdul bin Mas'ud, aku, Bilal, ada di kitab. Ana, Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki dari Hudail, dan Bilal, dan 2 orang lain. Pas 6. Maksudnya di situ, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk di ayat ini. Karena ayat ini turun ketika Sa'ad bin Waqqas ada di tempat itu. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Oke. Jadi dibela sama Allah. Terus nomor berapa? Nomor 9. Wa min manakibihi annahu kana mujabat da'wah atau doa masyhuran bidzalik. Termasuk manakibnya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau itu doanya mustajab. Doanya mustajab, Bapak. Dan ini ada kisahnya. Mau saya ceritain? Nah, perhatikan. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas ala rajulin dolamahu. Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas atas orang yang mendoliminya. Maka beliau berdoa dan orang yang berbuat dolim langsung kena. Bagaimana ceritanya? Begini. Syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar bin Khattab fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammaran. Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu jadi gubernur Irak pertama kali. Kan kemarin saya ceritakan ke antum, masih ingat nggak kitab sebelum kitab ini? Hikbah Minat, tarikh bagaimana kelakuannya orang Kufah, orang Irak. Masih ingat? Mereka ini suka nentang siapa? Pemimpinnya. Sebenarnya alurnya itu Umar jadi khalifah. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqqas dipecat sama Umar. Ammaran akhirnya diganti Ammar. Ammar siapa? Ammar bin Yasir. Tahu Ammar bin Yasir kan? Ya, yang bapaknya dibunuh itu kan. Kemudian mereka ada Umar, innahu la yuhsinu yusalli. Wahai khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sholat itu gak bagus. Sa'dah sampai ketemu sama orang namanya Usama bin Sa'dah, sampai ketemu sama kunyanya Abu Sa'dah, dia berkata inna Sa'dan kana la yasiru bis sari'aini. Ini tuduhannya. Orang yang menuduh gembong muskilah, pemantik api pertama itu Usama bin Qatadah, kunyanya Abu Sa'dah. Hajibahi, sampai ininya jatuh. Hajibahi ininya jatuh. Saking apa? Tueknya, ya, apa ini? Ya, wa annahu la yata'arrad lil jawari fit turuq, dan dia kena fitnah dengan wanita, suka kena apa?
kena wanita, mengganggu, terfitnah dengan wanita. Padahal sudah apa? Sudah syebeh. Azan dulu, syebeh darinya tua. Syebeh. Ya. Azan dulu, setelah itu kita lanjut sedikit ya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati as-salatu al-qa'imah ati Muhammadan as-salatu al-fadil. Wa ba'athu maqam. Nah, ada pertanyaan ya jemaah, silakan. Yang baru disampaikan adalah poin-poin tentang apa tadi? Keutamaan. Sebenarnya ada bab-bab lain tentang sikap-sikap kepahlawanannya, kemudian bagaimana beliau dalam berinfak. Masih banyak sebenarnya ini yang belum disampaikan. Kemudian nasihat-nasihatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Banyak, tapi saya cuplik satu aja karena waktunya nggak cukup kalau semuanya. Saya cuplik satu aja. Kemarin waktu di pelajaran Hikbah Minat Tarikh kita akan sampaikan ya, ada perang setelah Sayyiduna Utsman wafat, masih ingat kan? Kemudian ada perang apa? Yang pertama Jamal. Setelah perang Jamal, perang Siffin. Setelah perang Siffin, perang perang apa? Nahrawan. Masih ingat kan? Nah, itu kan gonjang-ganjing. Ada sahabat yang pro Ali, ada sahabat yang pro Muawiyah. Sampean tahu enggak? Di antara orang-orang yang dijamin surga pada waktu itu, 10 orang itu yang enggak ikut-ikutan siapa? Ada 3. Maksud saya 10 orang yang dijamin masuk surga itu klasifikasi ada 3. Ada yang sudah wafat, paham? Ada yang ikut perang, dan ada yang nggak ikut perang. Yang nggak ikut cuma satu, siapa? Sa'ad bin Waqqas. Zaman gonjang ganjing itu
Ada perang Jamal, perang Uhud, perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ayahnya. Sampeyan tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ada di mana? Ada di lembah dengan menggembalakan apa? Kambing-kambingnya banyak. Terus anaknya datang. Ini sudah saya ceritakan kalau nggak salah ya. Wahai ayah, di luar sana orang lagi perang. Dan kau adalah salah satu komandan perang. Kau adalah panglima Islam yang dulu berhasil memenangkan perang apa? Qadisiyah. Tolha sudah gugur. Zubair sudah gugur. Ali perang sudah tidak ada tersisa kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas, kecuali beliau tok yang paling berat jadi apa? Tapi ketika anaknya ngomong gitu, Sa'ad nggak tertarik karena zaman fitnah sudah. Maka Sa'ad mengatakan, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal khafiyah wal ghaniyah. Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya raya, dan tersembunyi. Dia nggak mau ikut-ikutan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Padahal beliau ini orang yang ditunjuk Ashabus Shura loh. Sedangkan Ashabul Shura 6 ini, Utsman sudah gugur, Ali sudah gugur, paham? Abdurrahman bin Auf gugur wafat di zamannya Utsman. Ya, Abu Ubaidah sudah wafat duluan. Betul kan? Kemudian siapa tadi yang belum disebut? Utsman sudah wafat, Ali sedang berperkara, Tolha sudah wafat, Zubair sudah wafat. Tinggal 2. Siapa 2 ini? Abdurrahman bin Auf sudah wafat di zamannya Utsman. Tinggal Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi nggak mau beliau. Ya, beliau nggak mau dan memilih untuk menjauhi hiruk-pikuk politik. Ya, beliau mengingat Allah dan hidup dalam kedamaian, tidak mau ikut-ikutan. Itu Sa'ad bin Waqqas pernah sakit keras, dijenguk Nabi. Ya Rasulullah, aku punya harta banyak, sedangkan aku nggak punya ahli waris kecuali anak satu perempuan bisa. Maka bolehkah aku bersedekah dengan apa? Berwasiat dengan seluruh hartaku? Jangan. Seandainya kamu ya jangan. Akhirnya berapa ya? Akhirnya dia mengatakan, kalau nggak boleh semuanya Rasulullah, bagaimana kalau berapa? Setengahnya. Jangan. Ya, sampai akhirnya diturunkan, akhirnya jadi berapa? Sepertiga. Ketika sepertiga baru Nabi mengatakan sulusu katsir, sepertiga sudah banyak. Kau meninggalkan ahli waris dalam kondisi kaya lebih baik daripada kau meninggalkan ahli waris dalam kondisi apa? Miskin. Karena itu milik ahli warismu. Makanya dalam Islam wasiat nggak boleh kepada wasiat harta nggak boleh kepada ahli waris. Kalau aku mati, aku wasiat ini milik anakku yang pertama, nggak boleh. Itu bukan wasiat, itu ada urusannya sendiri, namanya apa? Waris. Wasiat itu boleh kepada non ahli waris. Aku wasiatkan kalau aku mati, hartaku tak kasihkan pondok pesantren. Boleh. Itu pun nggak boleh lebih dari sepertiga. Batasnya di situ. Dan hanya sepertiga untuk non ahli waris. Adapun ahli waris nggak usah diwasiati, karena ahli waris sudah dengan sendirinya berlaku hukum apa? Waris. Anak itu kumpul kabeh, menenek bapak mati. Iku tambak sing 2 hektar itu nggone masmu. Sawah sing nggone Gresik iku nggone adikmu sing nomor 2 iki. Terus pabrik iku nggone adikmu sing cilik. Enggak boleh, haram. Tapi kalau dikasih boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi kalau dikasih kepemindahan kepemilikan harus sekarang, nggak usah nunggu mati. Kamu tak kasih, iki gak wasiat kok, ini tak kasih, cuman nanti nek aku mati. Ya wasiat jenenge. Nek dikasih kudu saiki kudu pindah. Halo? Nah, nek saiki pindah gak apa-apa. Wis bapak wis gak iso ngramut, donyane bapak wis sing pabrik iku nggonmu, wis PN, wis gawon, aku gak gelem nyandak. Boleh gak kalau kayak gitu? Boleh, tapi harus pindah kepemilikan. Jangan nunggu mati. Kalau nunggu mati nanti berarti bukan apa? Bukan wasiat, jatuhnya apa? Warisan. Maka berlaku laki-laki, perempuan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok dilanjut, besok Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini yang disampaikan bukan semuanya loh ya, tapi ini sekedar apa? Pengetahuan umum tentang apa? Sahabat. Saya usahakan satu pertemuan satu sahabat. Aslinya nggak cukup, tapi dianggaplah cukup gitu ya. Karena kitab tebel banget ini ya. Supaya rata nanti
Kalau selesai ya kita ganti kitab lagi. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.